Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas bootcamp Jarvis Batch 7 untuk materi networking, khususnya mengenai pembahasan dan praktikum port security pada switch Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, di sini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas saya. Yang pertama, kegunaan dari port security dalam mengamankan port pada switch. Nah, port security adalah fitur keamanan pada switch yang berfungsi untuk membatasi perangkat mana saja yang boleh terhubung ke sebuah port switch berdasarkan MAC address dari perangkat tersebut. Kegunaan dari port switch yang pertama adalah untuk membatasi MAC address yang boleh masuk ke port. Kedua, mencegah perangkat tidak dikenal menggunakan port jaringan. Ketiga, mengurangi risiko koneksi perangkat. Keempat, membatasi jumlah MAC address pada satu port. Dan yang terakhir, memberikan tindakan ketika terjadi pelanggaran. Lalu pertanyaan kedua yaitu, tiga jenis mode pada port security serta efeknya jika terjadi violation. Nah, ketika ada perangkat dengan MAC address yang tidak terdaftar mencoba mengirimkan data melalui port yang diamankan, switch akan menganggapnya sebagai sebuah violation. Ada tiga respon. Yang pertama, mode protect. Mode protect ini, paket dari MAC address asing akan langsung dibuang atau di-drop. Nah, port tetap akan menyala dan switch tidak mencatat log pelanggaran dan tidak menaikkan counter violation. Terus yang kedua yaitu mode restrict. Paket dari MAC address asing akan dibuang atau di-drop, port tetap menyala dan switch akan mengirimkan notifikasi SMMP atau syslog dengan dan nilai violation counter akan bertambah. Dan yang terakhir yaitu ada mode shutdown. Paket langsung dibuang, port akan langsung dimatikan secara otomatis, lalu switch mencatat log pelanggaran dan menaikkan violation counter. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana metode untuk melakukan error recovery pada port yang sudah di-enable port security saat terjadi violation? Nah, itu bagaimana cara mengkonfigurasi agar dapat melakukan port recovery secara otomatis setelah periode waktu tertentu. Nah, ada dua metode, yaitu metode manual dan metode otomatis. Kalau di metode manual, itu tuh administrator jaringan masuk ke interface port tersebut pada switch, lalu menjalankan perintah shutdown, kemudian diikuti perintah no shutdown. Metode yang kedua, yaitu metode otomatis. Eh, kita konfigurasi dulu di switch agar memulihkan port secara otomatis setelah interval waktu tertentu tanpa perlu campur tangan admin secara manual. Nah, itu perintah konfigurasinya eh, R disable recovery cause secure violation. Itu untuk mengaktifkan auto recovery. Terus ada lagi R disable recovery interval. Berapa detik gitu, interval 30 detik, 30 detik. Itu untuk menentukan waktu tunggu sebelum port aktif kembali, defaultnya itu 30 detik. Nah, langsung aja kita praktik di Cisco. Di sini saya sudah membuat topologi, ada PC admin, ada 3 server, dan PC hacker yang belum terhubung di switch. Langkah pertamanya, eh, yang saya lakukan, saya memberikan IP address pada masing-masing perangkat yang akan terhubung, yang iya, yang terhubung di switch maupun yang belum terhubung di switch ke switch. Karena saya takut lupa.
Terus yang kedua, saya mencari terlebih dahulu MAC address dari masing-masing perangkat. Di sini saya sudah mengetahui MAC address PC admin dan server satu yang nantinya akan saya masukkan ke dalam konfigurasi switch. Dan sekarang eh, saya akan konfigurasi di CLI switch. Nah, nanti saya akan konfigurasi port security secara statis sesuai dengan materi bootcamp kemarin. Lalu saya akan men-set batas maksimum MAC address dan mendaftarkan MAC address secara manual. Nah, di sini saya akan masukkan MAC address yang eh, akan didaftarkan. Ada dua MAC address yang saya daftarkan. Lalu exit. Agar recovery-nya otomatis, kita eh, konfigurasi terlebih dahulu. Hmm. Kayaknya sepertinya nanti di saja ya. Saya coba juga dari tadi, emang gak bisa konfigurasi R disable ini. Kurang tahu penyebabnya apa. Jadi nanti saya akan recovery manual terlebih dahulu. Sekarang kita lihat apakah sudah eh port security-nya sudah berhasil dibuat. Hmm. Lalu sudah ini modenya shutdown.
Terus maksimum perangkatnya 2 ya. Konfigurasi yang berhasil 2. Oke. So, hmm. Nah, di sini ada 2 MAC address yang terbakar. Eh, Sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Pertama, kita coba ping dari server dari PC admin ke server. Maaf banget, tadi konfigurasi saya ada yang salah. Seharusnya saya tidak mendaftarkan MAC address si server ini ke interface FA04. Yang harusnya saya daftarkan itu hanya MAC address yang terhubung di FA04. Jadi saya sudah menghapus MAC address yang ada di MAC address server yang ada di FA04 dan kita uji koneksi apakah bisa mengirim pesan. Nah, dari PC admin ke server dia sudah sukses. Nah, coba kita alihkan si FA04 ini ke PC hacker lalu kita mencoba testing ke server. Apakah berhasil atau failed? Kita mencoba tim server. Harusnya ini FPO karena nah, karena MAC address. Nah, di sini dia langsung merah. Tadi eh, kita konfigurasi mode shutdown. Cara recovery-nya kita pakai manual karena tadi saya otomatis tidak bisa. Eh, Nanti saya akan pelajari lebih lanjut terkait kenapa tidak bisa otomatis. Kita hubungkan dulu ke PC admin. Hmm, ini. Lalu pakai mode manual ya. Esa, not Esa. Lihat, kabelnya sudah kembali hijau, kembali menyala. Nah, si konfigurasi port security secara statis ini memberikan kontrol penuh kepada administrator dalam menentukan perangkat mana saja yang berhak menggunakan port jaringan SIP. Sekian pengerjaan tugas Bootcamp Jarvis Batch 7 dari saya. Semoga penjelasan dan praktik ini bermanfaat. Terima kasih.